pagi bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jajang Nurjaman SPTI, guru PAI di SMA YRM Cihawar, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 1 di LP3 IAIN Sunan Amai Gorontalo. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA YRM Cihawar, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Pada pembelajaran ini, saya laksanakan pada kelas 11 IIS 2 dengan materi pokok penyelenggaraan jenazah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka berwajah dalam rangka kegiatan materi pembelajaran PAI yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum mengawali pembelajaran, silakan kepada saudara KM Ananda Nando untuk memandu pembacaan doa. Sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Berdoa terakhir. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu Abdul Latif, tidak ada, tampak. Afif Ramdhani, Dina Regina, Firji Muhammad Syafi'i, Ida Siti Nurhamidah, Adrian Fernando, Mehmet Ruhian, Muhammad Gunawan, Muhammad Ramdhani, Putri Ayu, ya, Yudi Reza Nasrullah, izin. Ya, mudah-mudahan yang sakit senantiasa diberikan kesembuhan, dan yang tidak hadir ataupun alfa semoga diberikan kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Materi kita hari ini adalah tentang penyelenggaraan jenazah. Namun Bapak sebelumnya akan bertanya, kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Tentang apa? Perilaku hormat terhadap orang tua dan guru. Mudah-mudahan dengan perilaku ataupun dengan kesadaran diri ataupun dengan materi yang telah kita pelajari, senantiasa kita dapat mengaplikasikan terutama dalam hal kesopanan terhadap orang tua di rumah ataupun kesopanan kita terhadap guru yang ada di sekolah. Selanjutnya, materi kita adalah penyelenggaraan jenazah. Bapak sampaikan tujuan daripada pembelajaran penyelenggaraan jenazah. Yang pertama, setelah kalian mengikuti pembelajaran, mengamati video dan berdiskusi, ada unsur kepedulian sosial terhadap orang yang meninggal dunia. Yang kedua, setelah kalian diskusi, mengamati video,
mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menyampaikan ataupun kalian dapat mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah, bagaimana cara mengkafani jenazah, bagaimana cara menyolatkan jenazah, bagaimana cara menguburkan jenazah, dan bagaimana cara kita bertaziah. Itu adalah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Baiklah, untuk menambah suasana lebih patriotisme, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional kita. Silakan berdiri semuanya. Bapak akan langsung pimpin saja. Kita akan menyanyikan supaya lebih semangat dalam pembelajaran dengan judul lagu nasional Bangun Pemuda Pemudi. Ya. 1, 2, 3. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia. 2. Tanpa juru sisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Anak-anakku sekalian, adakah kalian yang belum paham ataupun belum mengetahui tentang seputar penyelenggaraan jenazah? Silakan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ataupun kelompok 3 yang mau bertanya, silakan acungkan tangan. Silakan dari kelompok 1. Ada? Ya, coba. Ananda, Ida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, izin bertanya, Ya. cara memandikan jenazah. Bagaimana Bagaimana cara memandikan cara memandikan jenazah? Yaitu pertanyaan yang ke-1. Silakan dari kelompok lain, kelompok 2. Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri dari kelompok 2 ini bagaimana cara mengkafani jenazah. Bagaimana cara mengkafani jenazah? Yaitu dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Ya, Bapak akan tampung dulu. Silakan dari kelompok laki-laki, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernando ingin bertanya, bagaimana tata cara menyolatkan jenazah? Bagaimana tata cara menyolatkan jenazah? Ya, terima kasih. Dari kelompok 4, silakan. Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 4 ingin bertanya bagaimana cara menguburkan jenazah. Ya, dari kelompok 4 bertanya bagaimana tata cara menguburkan jenazah. Ya, terima kasih. Ya, Bapak tampung dari pertanyaan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ya. Sebagaimana sebelum kalian mengetahui bagaimana tata caranya, kita harus mengetahui hukum dalam penyelenggaraan jenazah. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah apa?
Gugur dosa apabila dilaksanakan oleh sebahagia dan berdosa apabila tidak ada yang melaksanakan. Sekali lagi, gugur dosa apabila tidak ada yang melaksanakan, ya. Kemudian berdosa apabila tidak ada yang melaksanakan. Kembali, gugur dosa apabila ada yang melaksanakan dan berdosa apabila tidak ada yang melaksanakan sama sekali. Itu namanya fardu kifayah. Jadi kewajiban kita orang yang hidup terhadap orang yang meninggal ada berapa? Banyak. Satu, memandikan jenazah. Dua, mengkafani. Ketiga, menyolatkan. Keempat, menguburkan. Baiklah anak-anak sekalian, untuk memperdalam pengetahuan kita, pengetahuan kalian, dan mencari jawaban daripada pertanyaan teman kita tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, Bapak akan tayangkan video pembelajaran tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Siapkan dari tiap kelompok kalian mengambil rangkumannya, ya, mengambil rangkuman, kemudian nanti ada tuntutan dalam penyampaian hasil daripada pengamatan. Dan begitu juga Bapak akan sambil menilai kinerja kalian, disiplinnya, tanggung jawabnya dari diskusi yang akan dilaksanakan. Ya, perhatikan ke depan penyelenggaraan jenazah. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kewajiban terhadap jenazah. Kedua, urusan jenazah. Yang ketiga, takziah. Yang keempat, ziarah kubur. Baik, sebelum kita masuk pembahasan, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185 dijelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambat suatu kematian. Kematian itu akan menjemput baik itu masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah tua renta. Untuk itu kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mengingat kematian karena hidup di dunia ini tidaklah kekal. Yang kekal hanyalah kehidupan di akhirat kelak. Bila seorang muslim atau muslimah telah dinyatakan meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam kepengurusan jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburnya. Adapun hukum dalam pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu wajib dilakukan oleh satu atau sebagian orang sehingga menjadi gugur jika telah ada satu orang atau lebih yang telah melakukan pengurusan jenazah tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Di antaranya yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Kemudian yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak terkena Allah. Yang ketiga, yang terakhir yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium si mayat. Selanjutnya pembahasan yang kedua, pengurusan jenazah. Ada penurutan dalam pengurusan jenazah, yaitu yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Dan yang terakhir, yang keempat, menguburkan jenazah. Baik, kita akan membahas pengurusan jenazah yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Adapun dalam hal memandikan jenazah harus memenuhi syarat-syarat wajib, di antaranya yang pertama, jenazah tersebut berada di Islam. Yang kedua, tidak mati tubuhnya walaupun sedikit. Ketiga, bukan mati syahid. Lalu siapa saja yang berhak memandikan jenazah?
Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya pun harus laki-laki. Apabila jenazah itu perempuan, maka yang memandikan itu perempuan. Dan jika jenazah itu seorang istri, maka suami lebih berhak untuk memandikannya. Begitupun sebaliknya, jika jenazah itu seorang suami, maka istri lebih berhak untuk memandikannya. Baiklah anak-anakku, setelah kalian mengamati video tentang tata cara penyelenggaraan jenazah dari mulai tadi awal sampai akhir, maka selanjutnya Bapak meminta kepada kalian, ya, ini akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Silakan kalian tuliskan kesimpulan tadi dari video tentang penyelenggaraan jenazah. Bapak tugaskan untuk kelompok 1 merangkum tata cara memandikan jenazah. Kelompok 2 kalian mencari ataupun menuliskan tentang tata cara mengkafani jenazah. Kelompok 3 menuliskan bagaimana tata cara menyolatkan jenazah. Dan kelompok 4, ya, kelompok Chandra, di sini kalian untuk menuliskan bagaimana tata cara menguburkan jenazah. Silakan, selama kalian mencatat dan berdiskusi, maka Bapak akan nilai. Di antara kalian ada yang disiplin dalam diskusinya, ada yang tanggung jawab, ataupun sama sekali kalian tidak sungguh-sungguh. Itu sebagai bahan penilaian sikap ketika sedang pembelajaran. Silakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Sudah semuanya? Ya, alhamdulillah. Kelompok 4 sudah siap? Kelompok 3? Semua siap. Kelompok 2? Kelompok 1? Siap. Apa permasalahan yang ada di dalam tadi kasus kalian? Mungkin ada? Sudah dapat jawabannya? Sudah? Ada ya jawabannya tadi. Cara memandikan, cara mengkafani, cara menyolatkan, dan cara menguburkan. Baiklah, selanjutnya Bapak meminta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan video. Silakan maju ke depan. Semuanya? Ya, semuanya. Hah? Sapalin. Yuk. Ya. Yo, perwakilannya ini. Silakan. Tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 1. Yo, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari pembelajaran tentang cara memandikan jenazah. Hal-hal yang perlu disiapkan: 1. Sediakan tempat mandi. 2. Air bersih. 3. Sabun mandi. 4. Sarung tangan. 5. Sedikit kapas. 6. Air kapur
barus. Caranya, yang pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. 2. Yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. 3. Air bersih. 4. Sediakan air sabun. 5. Sediakan air kapur barus. 6. Istinjakan mayat terlebih dahulu. 7. Kemudian bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki dan rambutnya. 8. Mengeluarkan kotoran pada perutnya dengan menekan mulutnya secara perlahan-lahan. 9. Siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun juga. 10. Kemudian siram dengan air yang bersih seluruh anggota mayat sambil berniat nawaitul ghusla li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Untuk mayat laki-laki. Untuk mayat perempuan, nawaitul ghusla li hadzal mayyitati lillahi ta'ala. 11. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki 3 kali dengan air bersih. 12. Siram sebelah kanan 3 kali. 13. Siram sebelah kiri 3 kali. 14. Kemudian memiringkan mayat ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. 15. Memiringkan mayat ke kanan, basuh bagian lambung sebelah kirinya. 16. Siram kembali dari kepala hingga ujung kaki. 17. Setelah itu siram dengan air kapur barus. 18. Setelah itu jenazah diwudukan. Sekian perwakilan dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rombongan untuk kelompok 1. Selanjutnya Bapak panggil untuk presentasi dari kelompok 2. Silakan perwakilannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang diwakili oleh saudari Ehan dan Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari video pembelajaran yaitu tentang tata cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah adalah: 1. Kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh mayat. 2. Kain kafan hendaknya berwarna putih. 3. Jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis. 4. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. 5. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk Ehan dan Tia. Selanjutnya Bapak panggil perwakilan dari kelompok 3. Silakan, yang akan diwakili oleh saudara Hernando Satria. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari video pembelajaran yaitu tentang tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama, niat jenazah laki-laki dewasa. Usolli ala dzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, usolli ala dzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Yang kedua, setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, setelah takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, setelah takbir yang ketiga yaitu membaca untuk jenazah laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha
warhamha wa'afiha wa'fu anha. Setelah takbiran keempat membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Ya, itulah persentase dari tiap-tiap kelompok ya, yang mana tadi di antara kalian ataupun dari masing-masing kelompok bertanya tentang hal-hal yang tidak diketahui, terutama dalam hal penyelenggaraan jenazah, maka jawabannya telah kalian diskusikan. Ya, telah kalian diskusikan dari mulai tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Tuh. Ada yang bertanya? Ada lagi? Ada? Sudah paham semuanya? Kelompok 1 paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Syukur alhamdulillah. Berarti kalian luar biasa. Setelah kalian mengamati, mendiskusikan, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan melalui presentasi perwakilan kelompok, kalian sudah paham. Maka ketika kalian sudah paham, berarti kita akan meningkatkan lagi materi pembelajaran, namun bukan untuk hari ini. Ya, Bapak sampaikan dan simpulkan untuk pembelajaran kita kali ini, bahwasanya hukum penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah. Yang mana fardu kifayah tersebut adalah gugur dosa apabila telah dilaksanakan oleh sebagian dan berdosa apabila tidak ada yang dilaksanakan. Kemudian kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal ada berapa? 1. Memandikan. 2. Mengkafani. 3. Menguburkan. Itu mudah-mudahan kalian paham. Setelah kalian tahu tata caranya, semoga kalian nanti bisa mempraktekkan. Untuk minggu depan, Bapak sampaikan bahwasanya tiap-tiap kelompok kalian harus mendemonstrasikan daripada tata cara penyelenggaraan jenazah. Baiklah, untuk menutupi kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita bacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.